lanjut. Nah, ini tempat tawaf ya. Kalau yang lingkaran yang kedua ini, yang kuning, warna orange, itu Hijr Ismail itu, ya. Jadi mulai tawafnya di sudut Hajar Aswad, putaran pertama. Nah, nanti sampai ke Hajar Aswad lagi, putaran kedua, putaran ketiga, keempat, sampai 7 kali. Nah, setiap bertemu Hajar Aswad membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah kan? Mudah, 7 kali. Tinggal ikuti. Biasanya nanti ibu-ibu, bapak-bapak saling bergandengan tangan tuh, ya. Khusus ibu-ibu yang sepuh di depan nanti bisa jalan ke. Pokoknya yang menentukan tujuannya pembimbingnya nanti, tawifnya, ya. Ini kita sudah selesai. Ya. Jadi tidak usah repot. Termasuk membaca. Bapak Ibu kalau baca sambil jalan bisa nggak? Baca buku panduan sambil jalan bisa? Kayaknya goyang-goyang ini, ya, ribet ya. Maka itu serahkan sama pembimbing saja itu. Biar pembimbing yang berteriak, ya. Pada saat misalkan di sini nih, ya. Oke, saya contohkan satu putaran. Sampai di Rukun Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat tawaf umrah karena Allah Ta'ala. Sampai Rukun Hajar Aswad, angkat tangannya. Kan? Bismillah ya Allahu Akbar. Dikecup. Nah, kita mau masuk putaran pertama. Ikutin pembimbingnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu di setiap putaran diawali dengan bacaan itu. Nanti dilanjutkan dengan doa. Setiap putaran doanya beda-beda. Ya. Setelah putaran itu, putaran kedua nanti doanya beda, tapi diawali dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti masuk ke doa. Saat melewati rukun bukan rukun Yamani. Pada saat melewati Maqam Ibrahim, ya, Bapak Ibu nanti diajak berdoa. Doanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Ya, ini doa minta doanya Nabi Ibrahim. Ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu pembimbing nanti akan mengajarkan, ya, tinggal diikuti saja. Kemudian di rukun Yamani itu rukun sudut sebelum Hajar Aswad, ya, sebelum Hajar Aswad. Bisa pakai kursor nggak begitu? Nah, itu sebelum Hajar Aswad, ya. Nah di situ, itu Bapak Ibu nanti mengucapkan apa? Istilam lagi, Bismillahirrahmanirrahim tanpa dikecup. Setelah itu membaca doa. Ya, sama-sama diikuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Doanya itu di antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Setelah sampai Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim,
mulai lagi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, terus sampai 7 kali. Paham sampai sini ya Bapak Ibu? Insya Allah nanti juga kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanya. Lanjut Pak. Kemudian melihat Ka'bah dari dekat. Kita lihat Ka'bah dari dekat ya. Ini bola dunia ya. Indonesia ke Mekah itu sekitar 9.000 km ya. Kalau pesawat 9 jam. Kita lihat dari satelit. Ini Ka'bah ini. Alhamdulillah. Kita sudah sampai Ka'bah Bapak Ibu. Ya. Ini rumah Allah yang dimuliakan. Ya. Di dalamnya banyak sekali tempat-tempat yang mustajab. Ya. Pada saat kita melihat Ka'bah, ya, di sini ada Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah, ya. Ada beberapa tempat. Alhamdulillah. Pada saat melihat Ka'bah ada 20 rahmat Bapak Ibu. Orang yang melihat Ka'bah mendapat 20 rahmat dari Allah. Itu ada pahalanya itu, melihat saja. Makanya kalau usahakan Bapak Ibu kalau sampai nanti ke Mekah bisa masuk ke dalam untuk lihat Ka'bah. Ya. Sehingga Bapak Ibu bisa merasakan nikmatnya melihat Ka'bah. Insya Allah. Bagi yang 2 kali, 3 kali ke sana pun kalau udah melihat Ka'bah lagi menangis Bapak Ibu. Kenapa? Alhamdulillah bisa sampai lagi ke Ka'bah. Ya. Ada doanya, doa melihat Ka'bah. Pada saat melihat Ka'bah, Bapak Ibu, kita berdoa, Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wajid man sarafahu wa azamahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa takdiman wa birra. Itu doanya. Jadi setiap Bapak Ibu nanti setelah umroh selesai kan kembali lagi ke Ka'bah, lihat ya, Ka'bah doa. Doanya ada di buku panduan ya. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kecintaan kepada Ka'bah ini. Tambahkan pula kepada orang-orang yang berhaji, berumrah ya, dengan kemuliaan, keagungan dan kebaikan. Kita doain orang-orang yang sedang umrah, sedang tawaf sa'i. Kalau kita doain orang, kita juga didoakan malaikat. Masya Allah, setiap melihat baca doa ya. Itu melihat Ka'bah. Bapak Ibu yang muliakan Allah, area sekitar Ka'bah tadi mana? Ada yang tempat-tempatnya. Ini ada yang namanya Rukun Hajar Aswad, ada tanda hijaunya, Bapak Ibu ya. Kemudian di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu yang warna kuning, ada segitiga. Itu pintu Ka'bah. Itu ada yang namanya Multazam. Multazam ini tempat yang paling mustajab di Baitullah. Ini paling unggul pertama. Karena barang siapa orang berdoa di area Multazam, itu doanya langsung dibawa malaikat ke Allah. Mau apa? Sempatkan. Makanya di sini Bapak Ibu siapkan daftar doa-doa. Karena banyak orang yang nggak nyiapin doa, nyampe sana bengong, udah nangis duluan, lupa mau doa apa, udah heboh, ya. Maka bikin daftar namanya, siapa saja yang mau didoakan, termasuk Bapak Ibu yang ingin mungkin nanti nama anaknya, nama keluarganya, orang tuanya, daftar namanya bawa supaya nggak lupa. Ya Allah. Di situ tempat memanggil sebetulnya. Ya Allah, mampukan izinkan anak-anakku untuk pergi ke sini. Kalau yang masih belum anak-anak ke sana, namanya ini, sebutkan aja namanya. Orang tuanya yang belum sampai ke situ di Multazam ini ya, di Multazam salah satunya dekat pintu Ka'bah. Doa minta. Termasuk apa? Minta yang susah-susah. Ya Allah, belum punya rumah, bisa nggak ya Allah izinkan saya pulang dari umrah ini bisa punya rumah. Ya Allah, belum punya jodoh, ya,
mudah-mudahan sepulang ini bisa punya jodoh. Bapak ibu yang punya anak belum ada jodohnya, minta juga, ya Allah, saya punya putri belum ada jodohnya, mudah-mudahan Engkau mudahkan untuk mendapatkan jodoh. Bikin daftarnya tuh. Karena kalau udah sampai ke depan Ka'bah bisa lupa. Yang ada nangis sampai ke hotel, aduh lupa tadi mau doa ini katanya. Ya, maka ditulis, dicatat apa saja yang diinginkan. Yang lagi sakit lututnya, yang sakit migrain, minta sehat di sini. Ya, ya Allah sehatkan badanku. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ini salah satu area yang paling penting. Kemudian tempat lain yang penting adalah, Pak, ada yang lain adalah selain Hajar Aswad, ya. Ini Hajar Aswad satu-satu ya. Ini makam Ibrahim. Ya. Kemudian ini Multazam, ada pintu Ka'bah juga yang sering gelantungan orang di situ, ya. Ini tempat-tempat mustajab. Kemudian ada lagi sebelumnya. Tempat-tempat mustajab itu tempat-tempat yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Jadi kalau sudah sampai di Mekah, Bapak Ibu jangan terlalu banyak di hotel, ya. Lebih banyak di depan Ka'bah, itu lebih baik. Dan lebih banyak bertawaf. Saat masuk tidak ada namanya tahiyatul masjid di sana. Saya mau sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram, itu nggak ada, Bu, Bapak. Yang ada adalah pengganti tahiyatul masjid adalah tawaf 7 putaran di Ka'bah. Tapi tawaf nikmat, pakai baju bebas, bukan pakai kalau sekarang masih pakai ihram ya. Jadi pakai ihram tapi boleh bukan umroh, bisa pakai celana dan sebagainya hanya untuk masuk ke dalam area itu. Kemudian bertawaf, ya 7 kali putaran. Bahkan berdoa di depan Multazam. Kalau sempat bisa usahakan mencium Hajar Aswad. Bagaimana caranya? Minta triknya tuh sama mutawif ya, sama pembimbing. Gimana caranya supaya bisa mencium Hajar Aswad? Karena Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah batu yakut yang dari surga, batu mulia yang dulunya terangnya bukan main, yang kalau dibuka ini terangnya bisa menerangi timur dan barat. Cuma dipegang orang-orang musyrik, jadi padam, hilang kecahayaannya. Maka pada saat Bapak Ibu bisa sampai ke Hajar Aswad, cium, itu bisa menyerap dosa-dosa Bapak Ibu sekalian. Penolonglah kalau ada dari sana. Mudah-mudahan ya, kita doa Bapak Ibu semua bisa mencium Hajar Aswad. Tapi hati-hati, di sana juga banyak joki ini. Ada yang iseng ini, ayo diantar. Pernah ada kejadian itu, sudah diantar, sudah nyium, pulangnya 500 real katanya. Ada yang minta 1000 real. Maka nggak boleh pakai joki seharusnya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa diantar sama pembimbing saja untuk mencium Hajar Aswad. Jangan mau diantar-antar nanti dimintain uangnya. Sampai hotel dikejar terus, dimintain uang. Nah, ini ilegal, sebetulnya itu ilegal. Bapak Ibu yang muliakan Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencium Hajar Aswad. Kalaupun tidak, itu sunnah. Cukup istilah Bismillahirrahmanirrahim, sebetulnya sudah mencium Hajar Aswad. Ya. Nah, bagi bapak-bapak yang gagah, ibu-ibu yang masih bisa, coba masuk. Insya Allah bisa. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kalau sudah tawaf kita masuk area sa'i. Tapi sebelum sa'i, ya Bapak Ibu kan udah tawaf, udah cukup lelah nih, ya. Maka sholat dulu, sholat yang namanya sebelum sholat doa dulu di depan Multazam berjamaah sama-sama. Doa di depan Multazam. Nanti pembimbingnya yang akan berdoa, Bapak Ibu aminkan saja. Ya, amin. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat setelah tawaf. Sholli sunatan tawaf, ya, sunnah tawaf setelah tawaf 2 rakaat. Bacanya kul dari kul ya sama kulhu, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Setelah itu Bapak Ibu baca doa setelah sholat di makam Ibrahim, ada doanya.
Itu sebetulnya rehat. Setelah itu rehat, bisa sambil jalan sedikit, ya, kakinya dilurusin. Kenapa? Sudah 7 kali putaran, ya. Dan setelah salat 2 rakaat berdoa